Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 November 2025. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Dan kita ikuti berita dari RRI Manado. Pendengar dan pemirsa, selama hampir 2 pekan, kawasan Megamas menjadi pusat cita rasa Asia lewat Roadshow Kuliner Indonesia yang menghadirkan ratusan UMKM dan sajian khas Bangkok langsung di tepi laut Manado. Selama hampir 2 pekan, kawasan Megamas Manado disulap jadi pusat cita rasa Asia lewat Roadshow Kuliner. Event yang berlangsung sejak tanggal 5 hingga 16 November 2025 ini menghadirkan ratusan UMKM dari berbagai daerah, menyajikan aneka makanan khas Bangkok tanpa harus jauh-jauh ke Thailand. Menurut Ahmad Rizkul, selaku operasional GS Food Management, Manado dipilih sebagai kota terakhir di rangkaian Roadshow Sulawesi karena dikenal dengan budaya kulinernya yang kuat. Mungkin kita melihat traffic pengunjung juga dari Manado ya. Terus kita melihat juga rata-rata Manado itu terkenal dengan kota makannya. Makanya kita coba tutup ekspedisi atau part kita di Sulawesi ini, roadshow kita di Sulawesi ini di Manado gitu. Karena setelah dari sini nanti rencananya kita berangkat pindah ke Kalimantan. Bisa kita pastikan UMKM di sini kita manfaatin untuk perekonomian warga sekitar. Karena lowongan kerja yang jaga-jaga tenan sini, baru terus bahan baku di sini kan rata-rata dari pasar-pasar terdekat gitu, dari grosir terdekat gitu. Tak hanya memanjakan lidah, event ini juga menggandeng UMKM lokal untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Dari sistem bagi hasil, perekrutan tenaga kerja, hingga pemanfaatan bahan baku lokal, semuanya dilakukan untuk warga sekitar. Salah satu penjual, Rizky Firmansyah asal Jambi yang sudah ikut roadshow sejak awal tahun, mengaku terkesan dengan antusias warga Manado. Kita mulai ngikut, saya pribadi dari kota saya Jambi itu sampai ke Manado udah 14 kota. Ya di Manado alhamdulillah rame. Buat warga Manado ya terima kasih untuk ya kerjasamanya dan kekompakannya lah. Tak hanya para pelaku usaha yang senang, pengunjung pun menikmati pengalaman kuliner unik ini. Salah satunya Rini Honesti, warga Manado yang penasaran mencoba makanan rasa khas Thailand. Pengen sih nyobain somtam ya, karena nggak ada sih di Manado. Ada sayur, ada 2 macam sih, ada seafoodnya. Tapi tadi saya nyobain yang seafood sih. Rasanya itu kayak asam, pedas, terus seafoodnya kalau saya milihnya tadi yang matang ya. Dia ada pilihan 2 sih, ada yang mentah juga. Dari Sumatera hingga Sulawesi, Roadshow Kuliner Indonesia menjadi bukti bahwa makanan bisa menyatukan rasa, budaya, dan ekonomi. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Hari Kesehatan Nasional HKN di Provinsi Gorontalo berlangsung semarak, terpusat di halaman kampus Poltekkes Kemenkes pagi tadi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan pencanangan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-61 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman kampus Politeknik Kesehatan pagi tadi. Pada kesempatan itu, Gubernur Gusnar mengajak jajaran kesehatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan berprestasi dalam pekerjaan karena aparatur sipil negara tenaga kesehatan merupakan yang terbanyak kedua setelah guru. Gusnar menekankan pentingnya prestasi di tengah fenomena penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompetitif. Kebetulan ayah dan ibu saya pensiun di Juru, artinya berarti golongan 1C
saya sampaikan ini karena apa? Pertama, karena saya merasa bahagia dengan saudara semua yang hadir ini. Yang kedua, perjalanan hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya pangkat, tapi memang sudah perintah dari langit, tidak ada yang bisa bantu. Apa yang ingin saya katakan? Mari bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, menjelaskan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kesehatan di seluruh Indonesia. Sesuai dengan tema tahun ini adalah gerak bersama, sehat bersama seluruh komponen bangsa, diharapkan bisa mulai dari diri sendiri. Terkait dengan TBC, ya, jadi TBC ini Pak Gubernur, Indonesia saat ini menjadi urutan kedua secara global, secara internasional, di mana jumlah penduduknya paling banyak menderita TB-nya. Ya, kita hanya kalah dengan India, kemudian Cina yang tadinya nomor 2 sekarang menjadi nomor 3. Indonesia naik kelas. Ya, oleh karena itu diharapkan betul-betul secara nasional ini menjadi program prioritas Pak Presiden Prabowo. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Instansi Vertikal Kesehatan, serta perguruan tinggi kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Budi Akantu RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gubernur Sulut Julius Selvanus Komaling apresiasi Festival Seni Budaya Sangihe. Menyiapkan acara besar seperti Festival Seni Budaya Sangihe tidaklah mudah, namun semangat gotong royong dan rasa cinta pada daerah sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikatakan PLT Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, William Niklas Silangen, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur pada acara pembukaan Festival Seni Budaya Sangihe 2025 belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan VSBS, baik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, panitia, seniman, dan semua masyarakat yang sudah bekerja keras tanpa kenal lelah. Menyiapkan acara sebesar ini tidaklah mudah, tapi karena semangat gotong royong dan rasa cinta terhadap daerah, semua bisa berjalan dengan baik. Inilah semangat Sangihe yang sesungguhnya, semangat Mepalose, semangat kebersamaan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival ini. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, panitia, para seniman, pelajar, guru, komunitas budaya, dan semua masyarakat yang sudah bekerja keras tanpa kenal lelah. Kerja keras kalian luar biasa dan hasilnya hari ini bisa kita nikmati bersama. Ia menjelaskan festival ini bukan hanya sekedar pertunjukan seni dan budaya. Lebih dari itu adalah cerita tentang jati diri orang Sangihe, dari mana berasal dan kemana akan melangkah. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Kapolsek Lirung gencarkan sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Kemala Taruna Bayangkara di SMP Negeri 1 Lirung, Kepulauan Talaut. Dalam rangka menjaring calon siswa terbaik, Polsek Lirung melaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan siswa baru PSB di SMA Kemala Taruna Bayangkara kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Lirung. Kegiatan berlangsung Kamis 13 November dimulai sekitar pukul 10.17 WITA. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Lirung Ibtu George PT Nender didampingi sejumlah personil. Sebenarnya pelaksanaan sosialisasi ini itu sudah dilaksanakan sejak tahun lalu. Waktu angkatan pertama rekrutnya angkatan pertama, direkrut angkatan pertama. Nah, pada
pertanyaan yang muncul. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini biasanya adik-adik mungkin kalau ditanya ini anak bertanya, tapi di beberapa tempat ada yang menanyakan, karena itu ditampilkan. Terus, nah, tentang proses SBMP. 1. Berapa kuota penerimaan murid baru tahun ajaran? Nah, ini pertanyaan pertama yang paling sering. Mau tanya ada berapa itu DP kuota? Informasi untuk adik-adik untuk kuota 2026-2027 hanya 180 siswa. Diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi detail mengenai proses pendaftaran, keunggulan, serta persyaratan yang dibutuhkan bagi para siswa yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di SMA Kemala Taruna, Bayangkara. Kegiatan sosialisasi turut dihadiri perwakilan pihak sekolah, Ana Mata Putung. Sosialisasi yang dilakukan juga merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung pendidikan berkualitas dan memperkenalkan sekolah berbasis kedisiplinan dan kepemimpinan kepada generasi muda. Dari Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 November 2025. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.